Sebagai manusia, kita pasti punya keinginan atau harapan yang ingin dikabulkan. Ada sebuah pepatah terkenal yang mengatakan, doa tanpa usaha adalah bohong, dan usaha tanpa doa adalah sombong. Untuk mendapatkan sesuatu tentu kita harus berusaha sebaik dan semaksimal mungkin. Namun usaha itu tidak akan lengkap tanpa doa. Sebagaimana firman-Nya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Setelah berdoa, terkadang kita merasa bahwa doa-doa kita tidak kunjung dikabulkan. Kira-kira apa penyebabnya? Ternyata bisa jadi kita sendiri yang menyebabkan doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah. Seperti di antaranya, tergesa-gesa dalam berdoa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, dan seorang hamba akan terkabul selagi tidak tergesa-gesa, yaitu saat ia berkata, saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Kebanyakan dari kita ingin doa kita dikabulkan secepat mungkin. Kemudian saat kita merasa doa kita tidak kunjung dikabulkan, perlahan kita menjadi bosan dan akhirnya berhenti berdoa. Padahal bisa jadi doa kita yang belum dikabulkan adalah salah satu bentuk ujian Allah untuk kita. Allah ingin melihat seberapa besar kesungguhan kita untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Semua yang terjadi pasti memiliki hikmah di baliknya. Dalam hal ini, waktu yang kita habiskan untuk berdoa akan menjadi bentuk latihan kesabaran. Seperti yang kita tahu bahwa Allah telah menjanjikan banyak hal bagi orang yang mau bersabar. Seperti mendapat pahala yang tidak terbatas, mendapat ampunan, rahmat, petunjuk dari Allah, dan masih banyak yang lainnya. Hati yang lalai dalam berdoa. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bermain-main. Hati yang lalai adalah hati yang berpaling dari Allah atau berpaling dari yang dimintanya. Berdoa dengan hati yang lalai maksudnya, ketika berdoa mulutnya bergerak, namun hatinya entah kemana. Ia berdoa namun tidak merasa meminta kepada Allah. Sudah seharusnya saat kita berdoa kepada Allah, kita merendahkan diri dan bersikap khusyuk. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan segala kebaikan. Dan mereka berdoa kepada Kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada Kami. Makan dari harta yang haram. Dari Abu Hurairah ia berkata, kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya menjadi kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah mengabulkan doanya? Berdoa dengan kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong dan orang yang berdoa dengan nada kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, sekali-kali jangan kalian katakan, ya Allah, ampuni aku jika Engkau mau. Ya Allah, rahmati aku jika Engkau mau. Berdoalah dengan kalimat yang tegas karena tidak ada pemaksaan bagi Allah. Berdoa untuk keburukan. Umumnya dalam berdoa kita akan meminta hal-hal yang baik, namun beberapa orang malah melakukan yang sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, tidak akan mengabulkan doa yang di dalamnya terkandung sesuatu yang bersifat dosa. Contohnya, berdoa dengan tujuan untuk memutus silaturahmi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah ada seorang mukmin memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutus silaturahmi. Karena dengan begitu Allah akan mengaruniainya dengan salah satu dari 3 hal. Boleh jadi disegerakan doanya,
Boleh jadi dia menyimpannya untuk di akhirat, dan boleh jadi dia akan menghilangkan darinya keburukan atau musibah sebesar doa itu.